Assalamualaikum, selamat datang di channel Vivian Nurmala. Buat kamu yang baru bergabung di channel Vivian Nurmala, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin videonya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih PPG itu dan apa bedanya PPG prajabatan dan dalam jabatan? Simak videonya ya. Nah, kita pasti udah tahu ya, mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tahu. PPG itu apa sih? PPG itu merupakan pendidikan profesi guru. Jadi, pendidikan profesi guru adalah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. Nah, pendidikan profesi guru harus ditempuh selama 1-2 tahun. Cuman beda ya nanti antara PPG Prajab dan PPG Daljab. Setelah seorang calon guru dari program sarjana kependidikan maupun non kependidikan. Nah, di sini PPG itu bisa ditempuh oleh sarjana pendidikan, SPD atau non SPD. Nah, PPG ini merupakan program pengganti Akta 4 yang tidak berlaku mulai tahun 2005. Jadi, setelah tahun 2005 itu Akta 4 sudah tidak berlaku dan digantikan oleh sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Nah, untuk payung hukumnya atau panduannya sebenarnya mudah ya kita untuk mengetahui perbedaan dari pendidikan profesi guru dalam jabatan. Itu kita bisa baca di Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Sedangkan untuk PPG prajabatan itu kita bisa baca di Permendikbud nomor 87 tahun 2013. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat saja di deskripsinya sudah saya cantumkan Permendikbud nomor 37 tahun 2017 tentang PPG dalam jabatan dan Permendikbud nomor 87 tahun 2013 tentang PPG prajabatan. Nah, perbedaan yang pertama itu PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan ini adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk guru pegawai negeri sipil atau PNS maupun guru bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mengajar di sekolah swasta ataupun sekolah negeri itu bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, beda lagi sama PPG prajabatan. Kalau PPG prajabatan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, beda sekali ya kalau PPG dalam jabatan itu untuk guru-guru yang sudah mengajar di sekolah, yang sudah mengabdi istilahnya, mau dia PNS ataupun non PNS. Cuman yang terbaru yang saya ketahui, kalau guru yang non PNS di negeri, di sekolah negeri tidak bisa mengikuti PPG kan, kecuali dia memiliki SK gubernur atau SK bupati. Tapi kalau untuk guru yang mengajar di sekolah swasta, dia bisa mengikuti PPG dalam jabatan asalkan sudah masuk ke dalam guru tetap yayasan atau GTY. Nah, untuk teman-teman yang baru lulus nih, yang baru lulus dari FKIP atau sarjana pendidikan, itu bisa ikutnya yang PPG prajabatan, nggak bisa ikut PPG yang dalam jabatan karena belum mengajar di sekolah. Gak harus yang SPD sih, yang non SPD atau dari teknik, dari pertanian juga bisa mengikuti PPG prajabatan. Seperti saat saya dulu PPG 2017, PPG prajabatan bersubsidi, saya PPG-nya teknik kimia. Itu teman-temannya berasal dari berbagai fakultas. Ada yang dari FKIP kimia,
kemudian FMIPA Kimia, dan Teknik Kimia. Jadi tergantung jurusan yang dibutuhkan. Mau SPD ataupun non SPD bisa mengikuti PPG Prajabatan. Perbedaan selanjutnya, kalau PPG dalam jabatan itu guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 atau memiliki SK Bupati untuk guru honorer atau guru tidak tetap. Nah, di sini kalau teman-teman mau ikut PPG dalam jabatan itu maksimal guru yang sudah mengabdi pada tahun 2015. Jadi dilihat di SIM PKB-nya, TMT-nya misal 2016, berarti ini peraturan terbaru ya, berarti belum bisa mengikuti PPG dalam jabatan kecuali nanti ada regulasi yang baru. Yang terbaru regulasinya, guru yang bisa ikut PPG dalam jabatan yang sudah mengabdi atau mengajar sebelum 2015. Cuman untuk PPG Daljab sebenarnya tidak harus SPD ya, tergantung mapel yang diajarkan. Misal teman saya kemarin dia lulusan teknik komputer dan dia mengajar di SMK TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Sudah mengajar sebelum tahun 2015. Nah, dia bisa ikut PPG dalam jabatan. Asalkan mapel yang diampu itu linier dan diangkat sebelum atau sampai dengan akhir tahun 2015. Nah, untuk yang PPG Prajab itu bisa diikuti oleh S1 Kependidikan yang sesuai atau serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, atau S1 non kependidikan yang sesuai dan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Artinya setiap mapel atau setiap jurusan itu bisa didaftar oleh sarjana pendidikan yang sesuai atau serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. Misal PPG untuk pendidikan IPA, sertifikasi IPA. Nah, itu bisa diikuti oleh S1 pendidikan IPA atau yang serumpun, misal S1 pendidikan fisika, biologi, dan kimia. Ataupun S1 yang non kependidikan, misal kayak waktu saya PPG Prajabatan itu dicari guru peternakan. Nah, dari non kependidikan, dari mahasiswa pertanian itu bisa mendaftar di PPG Peternakan, atau yang dari pendidikan yang serumpun itu pendidikan biologi. Jadi tergantung jurusan atau program studi yang disediakan atau yang bisa didaftarkan di PPG Prajabatan masing-masing. Perbedaan selanjutnya, kalau PPG dalam jabatan itu sudah terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidik dan terundang lewat akun SIM PKB dan sudah mempunyai NUPTK atau nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik, nah nanti PPG dalam jabatannya otomatis terundang lewat akun SIM PKB. Nah, kalau yang terbaru itu harus sudah memiliki NUPTK. Buat teman-teman yang baru lulus nih, mungkin galau, belum pernah ngajar, belum punya NUPTK. Nah, bisanya itu ikut PPG yang prajabatan. Yang fresh graduate itu bisa ikut PPG yang prajabatan. Sebenarnya PPG prajabatan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu yang paling senior PPG SM3T. Cuman sekarang sudah nggak ada, udah dihapuskan sama pemerintah. PPG SM3T itu buat informasi aja, itu terselenggara sebelum tahun 2017. Jadi dia mengabdi dulu di daerah terpencil, namanya aja SM3T ya, sarjana mendidik mengajar di daerah yang terpencil. Jadi dia mengabdi dulu selama setahun, kemudian baru diikutkan PPG selama 1 tahun juga gratis, dan selama mengabdi di daerah terpencil dia dibayar atau dikasih upah sebanyak 2.500.000 kurang lebih.
Kemudian PPG Prajabatan Bersubsidi. Nah, di sini launching awal PPG yang prajabatan itu tahun 2017. Nah, dia masih bersubsidi, jadi dibiayai oleh pemerintah. Kemarin saya juga ikut yang PPG Prajabatan Bersubsidi. Kemudian yang terbaru itu PPG Prajabatan Mandiri yang bayar sendiri. Beda kalau PPG SM3T dibayarkan oleh pemerintah. Kalau PPG Prajabatan Bersubsidi juga dibiayai pemerintah. Tapi kalau PPG Prajabatan Mandiri yang terbaru itu bayar sendiri. Nah, ini harus namanya juga PPG Prajabatan. Dia mendaftar ke LPTK yang menyelenggarakan PPG. Beda berarti kalau PPG dalam jabatan dia otomatis terundang sama pemerintah. Nanti dia melakukan pretest. Tapi kalau PPG Prajabatan dia harus mendaftar ke LPTK yang menyelenggarakan PPG. Perbedaan selanjutnya, nah kalau PPG dalam jabatan yang ikut guru-guru itu berusia maksimal 58 tahun dan LPTK-nya dipilih oleh pusat. Jadi guru-guru yang sudah mengabdi atau mengajar walaupun udah PNS maupun belum PNS bisa ikut PPG asalkan usianya tidak melebihi 58 tahun. Jadi belum mau pensiun itu udah bisa ikut PPG Daljab. Misal buat ibu-ibu atau bapak-bapak guru yang udah di atas 35 tahun belum PNS, jangan putus asa, tetap bisa ikut PPG dalam jabatan, bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi dan ikut PPG asalkan usianya tidak melebihi 58 tahun. Jadi banyak ya teman-teman guru yang udah berusia 35 tahun nggak bisa ikut CPNS. Jangan putus asa, tetap bisa mengikuti PPG dan nanti bisa dapatkan tunjangan sertifikasi yang non PNS ya, terutama ya mengajar di swasta itu bisa ikut PPG asal maksimalnya 57 tahun bisa ikut. Dan untuk PPG dalam jabatan lama studinya atau belajarnya itu selama 5 bulan. Kalau zaman dulu ada PLPG itu singkat ya, mungkin 10 harian. Nah, kalau sekarang lebih lama lagi, PPG lebih lama dari PLPG. Itu selama 5 bulan untuk PPG dalam jabatan. Nah, kalau PPG Prajabatan itu berusia maksimal 28 tahun. Terus dan bersedia tidak menikah selama studi. Artinya dia tanda tangan di atas materai bersedia tidak menikah selama studi. Kenapa? Mungkin pertimbangannya adalah pendidikannya itu berat ya, banyak kegiatan yang full time. Jadi harapannya mahasiswa PPG Prajab itu bisa fokus dalam pendidikan PPG prajabatannya, sehingga dicari mahasiswa yang belum menikah atau bersedia tidak menikah selama pendidikan, dan lama studinya itu selama 1 tahun, lebih lama dari PPG dalam jabatan. Nah, untuk PPG dalam jabatan kan tadi lama studinya itu selama 5 bulan tuh ngapain aja. Jadi rincian secara umumnya PPG Daljab itu ada pendalaman materi secara online atau daring lewat rumah masing-masing, lewat daerah masing-masing itu selama 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan itu pendalaman materi dan dirasa mahasiswa PPG Daljabnya lulus, itu harus ada lulus dan tidak lulus ya, baru dia bisa mengikuti workshop atau peer teaching itu selama 5 minggu. Jadi setelah pendalaman materi di daerah masing-masing dan lulus, dinyatakan lulus dalam pendalaman materi, mahasiswa PPG Daljab itu bisa mengikuti workshop ke LPTK masing-masing. Jadi misal dari Lampung ikut LPTK-nya di UNJ, berarti dia harus ke UNJ workshop selama 5 minggu. Itu kalau nggak daring ya, tapi di masa pandemi kemarin yang PPG 2020 dia workshop dan peer teaching-nya tetap di daerah masing-masing. Dan PPL di sekolah itu selama 3 minggu. Jadi untuk PPL-nya itu dipilihkan oleh LPTK. Biasanya
masing-masing daerah atau masing-masing LPTK itu punya mitra sekolah untuk dijadikan tempat PPL mahasiswa PPG dalam jabatan itu selama 3 minggu. Dan setelah itu mereka akan diuji pengetahuan atau UP dan uji kinerja. Nah, setelah semuanya lulus, itu baru bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, untuk PPG Prajabatan itu lebih panjang runtutan kegiatannya. Nah, di sini saya ambil dari website PPG Universitas Lampung untuk PPG Prajabatan Mandiri yang rencananya diselenggarakan di September 2010 ya, 2020. Ini mereka salah ketik. Jadi ini sebelum masa pandemi direncanakan jadwalnya seperti ini. Jadi ada orientasi kayak mahasiswa ya. Jadi ada orientasinya selama 2 hari. Terus materi integritas dari KPK 3 hari. Ini lebih mantap kegiatannya. Terus pendalaman materi selama 4 minggu. Pengembangan perangkat pembelajaran atau istilahnya workshop ya di kampus atau di LPTK selama 8 minggu. Nanti ada uji komprehensifnya, ini baru kayaknya, pas saya dulu belum ada sih, 3 hari. Terus PPL 24 minggu. Nah, selama PPL ini biasanya ada kegiatan bela negara dan kegiatan untuk kepramukaan. Jadi nanti dapat sertifikat bela negara dan dapat sertifikat kepramukaan itu mahir dasar ya istilahnya. Terus kemudian setelah semuanya lulus baru ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Sama sih bentuk ujiannya antara PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Jadi keduanya ini kelulusannya ditentukan oleh uji pengetahuan dan uji kinerja. Kemudian untuk PPG dalam jabatan itu sudah diselenggarakan sejak 2018, yaitu sejak PLPG itu dihapuskan. Dan untuk biaya pendidikannya itu full dibiayai oleh pusat pendidikannya aja ya. Jadi untuk biaya sehari-hari, biaya ngekos nanti ketika workshop di LPTK itu biaya sendiri. Tapi untuk biaya pendidikannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kalau PPG Prajab itu ada macam-macam. Kalau PPG yang SM3T tadi dia full. Bahkan ketika mengabdi mereka diberikan bayaran atau upah sesuai dengan pangkat golongan PNS ya 2.500.000. Dan ketika PPG selama 1 tahun juga dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kalau PPG Prajaban bersubsidi, setelah PPG SM3T itu dihapuskan, terbitlah PPG Prajabatan bersubsidi. Itu juga dibayarkan oleh pusat biaya pendidikannya, tapi biaya sehari-hari, biaya ngekos itu tetap dibayarkan mandiri atau biaya sendiri. Nah, untuk PPG yang terbaru, PPG Prajabatan bersubsidi sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, adalah PPG Prajabatan Mandiri atau bayar sendiri. Jadi mereka harus mengeluarkan kocek lebih dalam di sini ya. Jadi pendaftarannya bayar, kemudian biaya pendidikannya bayar sendiri, ngekosnya bayar sendiri, makannya bayar sendiri. Jadi harus berkorban lebih lah untuk teman-teman yang ingin PPG Prajabatan Mandiri. Artinya yang belum mengabdi di sekolah, yang baru lulus kuliah, dan maupun yang PNS, yang SPD maupun yang non SPD bisa ikut PPG Prajabatan Mandiri dengan biaya sendiri. Nah, tadi kan kalau PPG Prajabatan Mandiri bayar sendiri, berapa sih kira-kira SPP-nya atau biayanya? Itu dilansir dari Medcom. Di sini mereka menyatakan bahwa PPG itu sepakat dari Bu siapa ini namanya? Dari Belmawa ya, Bu Paristianti Nurwandini mengatakan bahwa sejumlah biaya yang harus disiapkan calon peserta PPG Prajabatan Mandiri jika lolos itu berkisar antara rank mulai 7,5 juta sampai 9,5 juta per semester. Itu per semester. Nah, kalau PPG Prajabatan Mandiri sendiri
kan terdiri dari 2 semester. Jadi ya dikali aja, misal di mana UM Universitas Negeri Malang, tergantung LPTK-nya ya biaya, tapi ranknya antara 7,5 sampai 9,5 juta per semester. Misal di UM ngambil rank 9 juta per semester, berarti teman-teman yang mau mendaftar PPG Prajabatan Mandiri siapkan minimal 9 kali 2, berarti 18 juta untuk biaya pendidikannya aja, belum nanti pendaftaran. Biasanya sih pendaftaran 300.000, terus biaya warawiri, kemudian biaya untuk SKCK, banyak ya syaratnya, ada SKCK, terus anti narkoba, banyak, nanti bisa dicari di website PPG Ristek Dikti, banyak syaratnya. Nah itu uang yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang mau mendaftar PPG Prajabatan Mandiri. Untuk SPP-nya sendiri sekitar minimal itu ya 18 juta lah, belum biaya hidup, biaya ngekos. Nah untuk PPG Prajabatan Mandiri sendiri, tidak semua jurusan itu tersedia. Itu tergantung masing-masing LPTK atau kampusnya. Jadi misal nih, saya ambil dari website UM atau Universitas Negeri Malang, khusus PPG Prajabatan dengan biaya sendiri di UNM, Universitas Negeri Malang, itu hanya untuk bidang ini yang 2019 kemarin ya, PGSD, Teknik Informasi dan Komunikasi, Teknik Otomotif, Akuntansi dan Keuangan, dan ada lagi Matematika, Sejarah. Nah untuk masing-masing LPTK, penyelenggara program studinya itu diatur oleh Kemenristek Dikti. Jadi mereka sudah punya kuota masing-masing dan punya jatah masing-masing untuk setiap program studinya. Jadi di UNM ada PGSD, Sejarah, nanti di Unila ada PGSD, Penjas, dan lain-lain. Jadi tidak semua program studi ada di satu LPTK, jadi tersebar di seluruh Indonesia. Nah demikian video yang saya buat, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan buat kamu yang belum subscribe, ayo klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar aku makin semangat buat videonya. Bye bye, sampai jumpa.